Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Kita masih berbicara tentang hidup berkeluarga. Dan sampai sekarang ini kita berbicara tentang tugas-tugas para keluarga. Ada 4 tugas. Yang pertama ialah keluarga bertugas membangun persekutuan pribadi-pribadi. Yang kedua ialah keluarga bertugas melayani kehidupan. Yang ketiga ialah keluarga bertugas turut serta mengembangkan masyarakat. Yang keempat ialah keluarga bertugas turut serta dalam hidup dan karya perutusan gereja. Tentang topik yang pertama yaitu membangun persekutuan pribadi-pribadi kita sudah bicarakan dan kita sudah lewati. Sekarang kita masuk pada topik yang kedua ialah melayani kehidupan. Saudara, tak seorang pun juga yang mau hidup sengsara di dunia ini. Tak ada yang mau hidup menderita, hidup miskin. Tetapi setiap orang mau hidup bahagia dengan orang-orang lain. Teristimewa dengan pasangannya sekarang ini, dengan suami dan dengan istri yang telah dia putuskan membentuk satu keluarga bersama-sama. Saudara, ingatlah akan peristiwa bagaimana waktu Anda masih berpacaran, khusus untuk suami istri, dan Anda memutuskan untuk mau menikah dengan gadis ini, dengan laki-laki ini. Anda menyampaikan kepada orang tuamu. Orang tua membuat pertimbangan-pertimbangan apakah cocok kau dengan laki-laki itu. Apakah engkau cocok dengan perempuan itu. Kan orang tua mau supaya kau benar-benar hidup dan mengalami kebahagiaan bersama dengan dia sebagai suamimu ataukah juga sebagai istrimu. Orang tua tidak mau kau hidup sengsara. Orang tua tidak mau kau menderita. Orang tua tidak mau kau miskin. Tapi orang tua mau supaya kau juga bisa mengalami kebahagiaan sama seperti yang kau mengalami bersama dengan orang tuamu. Orang tua penuh dengan pertimbangan demi kau sebagai anaknya yang dia cintai. Dan pada waktu Anda mengatakan mau dengan laki-laki ini, orang tua mengatakan, ya, boleh dengan dia sebagai suamimu. Karena orang tua percaya kalau suami mampu mendampingi anaknya wanita ini sebagai istri yang baik dan kelak juga sebagai mama yang baik untuk anak-anaknya. Sementara engkau suami, pada saat engkau mengatakan gadis ini yang kau pilih sebagai istrimu nanti, orang tua juga penuh pertimbangan. Orang tua mengatakan, ya, boleh dengan wanita ini karena kami percaya wanita ini mampu membuat engkau kelak nanti sebagai suami yang baik dan bapak yang baik bagi putra-putrimu. Saudara, orang tua tidak sembarang mengatakan A dan B. Kan orang tua mau kau berbahagia karena pendampingan, tuntunan dari suamimu yang sekarang ini, ataukah juga dari istrimu sekarang ini. Semua penuh pertimbangan karena mau kedamaian terjadi, mau sukacita terjadi, mau hidup dalam kebahagiaan. Ingatlah pada waktu kita perbincangkan tentang hakikat perkawinan. Yang pertama ialah demi kesejahteraan suami istri. Jadi sebelum kita bicara tentang anak-anak, kita bicara dulu tentang suami istri. Bagi Anda, kalau suami istri goyang, goncang, maka goncanglah keluarga itu yang bisa menghancurkan situasi keluarga. Bahkan sampai pada situasi permintaan untuk bercerai. Ini tidak kita inginkan. Saudara sekalian, supaya sungguh-sungguh kita mengalami kebahagiaan dalam keluarga, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan untuk diperhatikan oleh para keluarga, oleh para suami istri. Yang pertama ialah jaga sekali perasaan suamimu, jaga sekali perasaan istrimu. Janganlah karena kata-katamu dan sikapmu membuat suamimu tersinggung, membuat istrimu tersinggung karena sikapmu yang kasar kepada dia tanpa perasaan sopan santun. Jaga sekali kata-katamu, jaga sekali perilakumu. Jangan sampai dia marah
dan dia benci kepada Anda, bahkan dia dendam kepada Anda, apalagi sampai dia punya pikiran, aku menyesal sekali telah memilih engkau sebagai suamiku, sebagai istriku. Lebih baik aku sudah punya pilihan lain. Aku sudah terlanjur memilih engkau sebagai suamiku ataukah juga sebagai istriku. Hindarkanlah sikap penyesalan itu, saudara sekalian. Tanamkanlah pada hatimu satu hati yang sungguh-sungguh mau mencintai dia, karena dialah pilihanmu, dialah keputusanmu untuk membentuk keluarga yang punya cita-cita maju ke depan, bahagia yang kita mau raih. Saudara sekalian, karena itu jagalah sekali kata-katamu, jaga sekali sikapmu. Komunikasi itu penting, dialog itu penting. Janganlah marah-marah tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dia butuh penjelasanmu, dia butuh uraianmu, dia butuh kata-katamu. Berkomunikasilah dengan bebas, tanpa ragu-ragu, karena dialah suamimu, dialah istrimu. Yang kedua, jagalah kesehatan dia. Kalau dia sakit, pelan-pelan runtuhlah keluarga. Karena semua perhatian yang mesti berkembang dan berkembang ternyata tersendat hanya karena kesakitan yang terjadi. Yang kita harapkan ialah sehat jasmani, tetapi juga sehat rohani. Peliharalah tubuh fisik yang bagus. Jagalah pikiranmu, jagalah matamu, jagalah hidungmu, jagalah seluruh tubuhmu. Jangan sampai karena kesakitan, akhirnya semua rencana yang telah dibuat oleh suami istri terhambat penyelesaiannya. Karena ada orang yang sakit, entah suamimu ataukah juga istrimu. Kita boleh bekerja, tetapi jangan lupa juga waktu untuk istirahat. Ada waktu untuk hidup bersama-sama. Boleh ke sana, boleh ke sini, tetapi jaga juga kebersamaanmu untuk saling mengevaluasi, saling memperhatikan. Barangkali ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan, teristimewa kesehatanmu di masa depan keluarga yang punya cita-cita bahagia bersama. Bukan cuma kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan rohani. Banyak orang yang begitu sibuk, lalu lupa mencari Tuhan dalam doa-doa dia. Kita juga butuh kesehatan rohani kita. Jangan sampai kita putus hubungan dengan Tuhan Allah yang menciptakan kita, yang justru memberikan yang terbaik untuk pertumbuhan kita, untuk keluarga kita. Maka dekatkanlah dirimu dengan Tuhan Allah. Bersyukur sama dia karena pendampingan Tuhan, karena rahmat yang kita terima, tetapi juga bermohon kepada dia apa saja yang kita butuhkan demi kepentingan keluarga kita dan juga orang-orang lain. Yang keempat, bila kita sudah punya anak, jangan lupa kita mesti mengasuh dia, teristimewa berikanlah pendidikan yang baik kepada dia untuk bertumbuh sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Berikanlah pendidikan karakter yang baik supaya dia punya perilaku bagus, berpikir bagus, watak yang bagus, kelakuan yang bagus. Teristimewa adalah hubungannya dengan orang lain, adik kakak, tetapi juga dengan orang tuanya, bahkan juga dengan teman-temannya di dalam masyarakat. Putra putri kita butuh bimbingan besar. Banyak kali orang tua begitu sibuk keluar rumah dan lupa pendampingan, lupa tuntunan, lupa pendidikan bagi putra putri. Akhirnya banyak yang nakal, membuat kerusuhan di mana-mana yang tidak boleh terjadi. Ada banyak cara yang kita bisa buat untuk anak-anak ini. Bakat-bakat, talenta-talenta yang mereka punya, yang Tuhan kasih kepada mereka pribadi-pribadi itu, hendaklah dikembangkan baik-baik karena dorongan orang tuanya. Jangan patahkan semangat mereka. Jangan buat mereka hilang harapan. Jangan buat mereka hilang masa depan. Karena orang tua yang tidak memberikan pendidikan yang baik kepada putra-putri ini, mereka juga butuh hari depan yang ceria. Dan orang tua punya peranan besar dalam mendampingi mereka ini. Bakatnya dikembangkan, talenta juga dipraktekkan dengan cara apa saja, sehingga kelak mereka bisa mandiri. Kalau benar-benar orang tua setia mendampingi putra-putrinya ini, mengontrol perilaku putra-putrinya ini,
Dia akan menghasilkan putra-putri yang terbaik yang berguna untuk keluarga, tetapi juga untuk masyarakat. Bagi para keluarga yang barangkali agak goyang selama ini, marilah buatlah satu tekad-tekad baru. Kita berjanji pada perkaunan kita, setia sampai mati. Ada masalah, cepat selesaikanlah. Jangan berlarut-larut persoalanmu, hanya mendatangkan kecemasan, kekhawatiran, bahkan juga bisa membunuh inisiatif yang berguna untuk kepentingan bersama. Sampai jumpa.